terperangkap. Albert, ingat nafsu membunuhmu. Dan bahkan ini menjadi kerugian untuk RRQ karena mereka nggak bisa melakukan kontes ke area Turtles Lane. Turtles Lane by Samsung Galaxy A34 yang sudah diamankan oleh Onyx. Dan tadi entah gimana informasinya, seakan-akan dari Albert dia nggak bisa dapat informasi kalau Boots ini lagi mengarahkan remit. Alright, bahkan lagi-lagi 2 berbanding dengan 4 kali ini pasukan dari Onyx mendapatkan suara dari Mirko dan juga Eterna, sedangkan RRQ mendapatkan suara dari para sisa caster lainnya yang bertugas hari ini. Melihat ada potensi di Onyx memenangkan 1.300 gold, bahkan ini agak cukup berbahaya. Untuk RRQ, kita tahu Onyx power dari snowball early-nya. Kalau dia sudah memegang, biasanya dia jarang banget untuk melepaskannya. Iya, dan bahkan itu bisa snowball sampai akhir dari Onyx sendiri. Tinggal gimana dari RRQ mencoba untuk balikin keadaan. Wow, dapat Strongman kembali terjadi, mendapatkan 1 poin kill terdapat satu dan Rossi Clark memberikan seorang pin. Tidak bisa bertahan kembali, 1 poin kill didapatkan, bahkan Kairi tidak menggunakan shadow kill-nya untuk menghempaskan pin. Skylar, blessing duet for defensive, pada tiba dengan tepat, menuju ke belakang Bonify Gaming, respect terhadap seorang Skylar, tapi bahkan mencoba digocek begitu saja Scary, masih bisa mendapatkan 1 curiga terakhirnya. Deden from Bogor, nggak berhasil menukarkan semua yang dimiliki oleh pasukan dari Onyx. Sempat digocek sama Skylar, tapi digocek balik sama Kairi. Yes, ada banget, tapi Albert di depan sana, harusnya dia sadar dia tidak punya power untuk bisa menumbangkan Kairi. Dan pertanyaan aku mau macam kita tahu, Lancelot Tank memang sangat kuat. Tapi aku tetap melihat kalau misalnya mungkin Link ini akan cukup untuk bisa membuat strong lane RRQ punya power lebih. Kayak gengking terhadap cewek, gimana caranya deliver karena cewek dibekukan. Dan bahkan sekarang Skylar yang tidak memiliki power itu. Iya, tapi ini juga mungkin agak sedikit sulit ya, karena kalau ngebawa Link pun dari RRQ, mereka bisa aja dirusuk dari area purple buff-nya. Cuma keputusan dari Bang Duk tentunya harus kita lihat untuk di game yang kedua. Ini lihat, kita lihat. Oh, di mana San sudah stay by on position. Bahkan coba dipaksa, Lemon menjadi gelar utama. Oh, ini coba dilakukan, tapi Boss Flicker telah dikeluarkan, gagal mendapatkan siapapun. Mencoba di following up, Boss tertangkap. 16 Blacker berhasil mendapatkan 2. Shutdown bakal didapatkan pasukan Onyx. Mereka harus mundur. Mereka nggak boleh bisa memasang tiba, tapi cewek berkata lain. Cewek membuktikan kalau dia mampu membalikkan kembali keadaan dan hilangnya 3 player dari tim RRQ membuat cewek mendapatkan poin kill yang mahal, mendapatkan turret di tengah. Onyx tinggal mempertahankan, Onyx tinggal mencari gimana caranya mereka membekuk dari seorang Skylar yang Skylar ini juga punya power di late game-nya. Setup yang bagus dari Finn dengan Numen Blast dan juga Flicker sempat untuk memberikan satu hasil yang terlihat baik untuk RRQ, namun ketika ceweknya terlalu free di area belakang yang kita akan melihat tentunya instant replay by Samsung Galaxy A34, ini udah bagus karena 2 pemain. Lemon pun udah nahan boots, tapi masalahnya cewek terlalu free di area belakangnya sehingga Albert sampai kepuk dan mau nggak mau Albertnya tumbang, Clay bahkan harus untuk meninggalkan kawanannya yang kalau misalnya dia ngebantu juga itu pasti Clay bisa ke pick off. Dan ada informasi kali ini dari in-game equipment by Dunia Games Momo-chan, silahkan. Dari cewek di sini dengan adanya gold yang begitu banyak dibandingkan dengan Skylar yang mungkin agak sedikit sulit ya di area early-nya. Dengan 1 buah Blade of Despair di tangan cewek, Malefic Dawn mungkin akan menjadi next item untuk seorang cewek. Sementara Skylar ini harus agak sedikit hati-hati mendapatkan 1 buah golden staff-nya untuk menambah attack speed, namun dia udah jadi ke arah di mana tersebut. Tuh. Sakit Nian. Bahkan Albert masuk sekali saja udah membuat dirinya seperempat darah yang hilang. Butuh fans everybody gas depan. Membuat Albert harus menggunakan Phantom Execution for defensive. Boots memukul mundur, mengusir pasukan RRQ. Lebih tepat lihat Oni kali ini. Melihat dengan adanya gold difference yang cukup jauh di posisi dari gold lane mereka. 6.000 berbanding 5.000. Yeah. Cewek lebih power lagi. Cewek sekarang udah siap untuk team fight. Bahkan cewek gak boleh ditinggal. Cewek menjadi sumber damage yang cukup tinggi ketimbang
Kyrie masih belum mampu sekarang kalau tidak solo pick up. Iya. Kalau masih team fight, Kyrie mungkin masih harus coba dilepas aja. Iya, ini perbedaan network yang ngebuat Onyx mereka kelihatan snowballing banget di game yang kedua. Perbedaan 5.000 gold. Dan bahkan mau nggak mau RRQ mereka harus agak bermain sabar, turunin tempo sedikit, jangan terlalu kemakan sama beat yang mungkin Boots bisa buka. Karena Boots ngebawa Fredrin di sini, yang posisinya ini bakalan tanky banget untuk nanganin pemain-pemain dari RRQ yang sebenarnya pengen ngepok atau pengen numbangin Boots. Tapi secara nggak langsung itu bakal jadi baits dari Boots untuk ngebuat RRQ makanin bait itu dan Onyx mulai datang. Alright, terbakar di sini ada skala struggle banget langsung Bonify Gaming for defensive dengan satu buah gocekan. Skylar berhasil membuat Keyboy gagal mendapatkan dirinya, tapi Kyrie udah memiliki Blade of Despair. Kyrie akan lebih ganas kali ini powernya. Kyrie punya Blade of Despair dan sekarang player goldnya dipegang oleh dua pemain dari Onyx. 5.000 gold difference. Mereka untuk menabrak di arah Lord kali ini. Ini mungkin keputusan yang kurang cukup tepat, Momochan. Menurut aku lepasin aja lot pertamanya, coba untuk ambil kontrol landingnya di area atas dan juga di area tengah. Karena untuk melakukan kontes dengan perbedaan tur yang cukup jauh dari Onyx ini akan sedikit sulit untuk RRQ, kecuali mereka bisa dapetin satu momentum lagi-lagi dengan Lumen Blast dan numbangin cewek tentunya adalah target pertama. Tapi Lumen Blast mencoba dapetin satu, fokus ke arah Scalar. Scalar tumbang. Dua gold winner harus dihilangkan kali ini. Bahkan Pulse too strong. Daniel from Bogor mencoba mengkocek dengan dasar Pulse. Masih ada satu buah meledakan yang membuat Pulse mundur ke arah belakang. Keyboy mempertahankan posisinya. Lemon di arah bottom lane. Gagal mendapatkan poin dan Kyrie meng-outplay Lemon. Kyrie. Sosok yang sulit banget didapatkan. Sosok yang sangat-sangat lengkap untuk pasukan Onyx kali ini benar-benar bersinar di game kedua ketika tidak ada Kufra sebagai counternya. ini sulit buat pemain RRQ ya, karena kita melihat perbedaan level yang cukup jauh. Lemon berbeda 3 level dibandingkan dengan seorang Kyrie, 4 bahkan. So, dari segi damage tentunya Kyrie akan lebih kuat dibandingkan Lemon yang mungkin sempat untuk split-split ke arah Kyrie dengan memaksimalkan regen SP yang dia punya, tapi nggak cukup ketika damage-nya connect. Ingat dia bawa high and dry, ini mana 1v1 situation-nya akan lebih menguntungkan Kyrie. Oke, kalau misalnya kalian sadar ketika team fight yang sangat besar itu selalu sering terjadi di arah Pit Lord. Selalu sering terjadi di arah Pit Lord. Dan kalau kalian juga sadar gimana caranya Kyrie bisa nge-manage lane-nya, itu adalah keputusan yang tepat. Kyrie membuat pasukan dari RRQ ini nggak lihat keberadaan dia, nggak lihat lane management mereka. Dan yang diinginkan RRQ adalah cuma Lord. Sedangkan Onyx masih manajemen lane-nya. Atas, tengah, bawah masih didorong. Atas, tengah, bawah. Itu yang sulit untuk di catch up oleh pasukan dari RRQ. Lihat, dari vision kita lihat secara tidak langsung, minion mencoba dapetin inner turret RRQ di arah top lane. Iya, dan dari Albert baru jadi ke arah Guardian Helmet saja untuk mendapatkan HP dari seorang Lancelot. Sementara dari Kyrie ini udah jadi 2 item 3 bahkan dengan Fury Hammer yang memang belum diselesaikan. Tapi setidaknya attack penetration dari seorang Kyrie udah terlihat. Damage-nya udah begitu sakit. Di depan sana retribution diamankan Kyrie. Lemon mencoba mendapatkan para pasukan dari RRQ mundur ke belakang secara bertahan. Dikit demi sedikit mereka lepaskan. Tapi Onyx gak bisa dibendung. Onyx benar-benar memegang snowballing dari early dan 6.000 gold difference. Momochan, gimana caranya RRQ bisa mempertahankan apa yang mereka miliki? Karena makin setelah Lord muncul, entah base turret pecah atau enggak, tapi yang bisa dipastikan adalah inner turret mereka mungkin akan rata. Ini mungkin agak sedikit sulit buat tim RRQ dengan perbedaan network 6.300 plus dari Lord yang sudah mulai diamankan dan mulai berjalan ke area atas. RRQ mereka harus setidaknya main aman. Lepasin aja turret mungkin di area outer turretnya, karena udah pasti bakalan jebol dengan super minion yang juga udah mulai berjalan di 3 lini. Tinggal gimana caranya mereka ngehindarin damage dari Onyx terlebih dahulu. Oh no, Black Juice kali ini tidak cukup baik untuk Jaden from Bogor. Meanwhile, Onyx 7.000 gold difference makin mencoba untuk mendobrak base turret. Ternyata inner turret saja tidak cukup untuk mereka. Mereka mau lebih. Pasukan Raja Langit masih mau dapetin base dari sang raja. Iya, karena Lord-nya aja belum sampai ke titik di area atasnya.
Jadi RRQ mereka setidaknya bakal coba untuk main di dalam base terlebih dahulu karena ingat high ground yang dibawakan sama Suns. Federal Attack bisa memukul mundur pemain-pemain dari RRQ. Sakit banget tapi Lemon masih mau lebih. Mencoba dapetin satu orang Suns gagal. Killboy, Sarres dia fokus lihat dari belakang. Roman dan Blast dropping. Lihat mencoba mendapatkan satu Suns tapi masih ada Winston Virgil Saturday. Pasukan dari sang raja. Mereka benar-benar diocak-acak. Jarak base-nya. Minum dari arah belakang. Gara flicker lagi. Gak bisa bertahan. Dan ini bencana. Oni kali ini benar-benar memaksakan base turret dari arah kiri. Arah tengahnya juga memocak. Meskipun Diamond Blast setupnya tidak diketahui oleh Onyx, tapi tidak ada damage tambahan dari RRQ. Menjadi setup yang agak sedikit sia-sia dari Finn. Dan bahkan dua pemain dari RRQ harus tumbang, namun RRQ mereka masih bisa untuk menahan gebrakan dari Onyx. Final race from Killboy. Tapi nampaknya membuat Killboy yang harus mencari mortality. Albert sudah survive. Lemon mencoba mendapatkan push. Tapi push dengan ada press round yang gagal meninju siapapun dan mengetok siapapun. Fokus ke arah Skylar. Targeting from Kyrie. Membuat besaran kill terbuka dengan sangat bebas. Skylar tidak dikasih bermain dengan 3 pick off yang didapatkan oleh pasukan Onyx. 3 pemain yang tersisa dari kedua belah tim. Lemon, Skylar, Boots, dan juga Killboy hilang di area pertempuran dan terlihat targeting dari seorang Kyrie mencoba untuk menumbangkan lini belakang dari RRQ yaitu Skylar. Dia nggak pilih target yang lain. Dia kuat Shadow langsung mundur ke area backline. Dia udah tahu karena pemain-pemain dari RRQ sedang sibuk ngalah di area depannya. Mereka nggak mau sampai kehilangan turret base juga di area bawah. Data yang sudah diberikan oleh Profesor KB tadi di bench para caster. Kalau skala ini dia memiliki satu kekalahan dengan Cloud-nya. Hanya satu, berarti kurang lebih 80 something. Dan ini yang bisa menjadi kekalahan yang kedua untuk Skylar. Karena lihat, dia tidak dikasih bermain sama sekali. Dia benar-benar menjadi targeting dari seorang Kyrie. Kyrie bahkan di depan sana membuat seorang Albert target kill. Serpat darah sudah dimiliki. Fokus dari seorang Boots. Karena seorang Albert still survive. Lihat semua mata bahkan membuat Albert kalau bisa Albert dilumpuhkan. Kyrie mulai masuk. Penta precision ke arah belakang. Tidak ada yang bisa menunjukkan Lord. Lord yang bergerak dengan sampai tapi putus. Kali ini mencoba untuk memancing. Pasukan dari arah kiri nampaknya gagal. Terror dipasang Banner Blast. Dapetin Skylar. Tapi di belakang pasukan Oni meratakan di Marajo. Empat hilang. Ini bencana. Oni mencoba untuk melakukan wipe out. Dan Deden from Bogor gak bisa mendapatkan apapun. Oni membalik ke kanan. Oni menolak. Dipecahkan win streak-nya. Memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga. Onyx terlihat